Algoritma media sosial sudah berevolusi dan 90% orang masih pakai cara yang lama. Jadi buat lo yang berpikir bahwa ini mah udah telat, kagak mungkin bisa ngejar yang lain, justru kebalik guys, ini adalah saatnya. Karena berdasarkan gue punya observasi sebagai praktisi media sosial yang sudah menghasilkan sekian banyak views dan penghasilan di dunia maya ini, gue lihat kalibrasinya itu kagak cuma berdampak ke satu pihak doang, tapi ke semuanya guys. Lu lihat deh seberapa banyak orang random yang mendadak ada di lu punya explore page, di lu punya for you page, di lu punya YouTube homepage. Masih kurang kuat? Coba perhatiin brand-brand zaman sekarang seperti apa. Berdasarkan gue punya obrolan, brand-brand zaman sekarang makin banyak banget yang sudah tidak melakukan endorsement. Mereka lebih memilih mengalokasikan mereka punya budget ke personal branding ownernya. Karena media sosial, orang lebih suka follow orangnya kan dibandingkan brandnya. Nah karena endorsementnya makin dikit, alhasil yang dulu demen banget sama endorsement makin bingung nih, kok penghasilan gue kering? Akhirnya mereka pindah monetisasinya dengan memakai yang namanya affiliate links. Nah mereka di sana berkumpul dengan yang namanya afiliator. Makin banyak nih afiliatornya. Afiliator yang makin banyak, mereka berasa kompetisi kok makin tajam. Mereka pindah ke sesuatu yang lebih hijau lagi, yang namanya produk digital. Dan orang-orang yang bermain di produk digital berasa kok makin lama makin ramai juga nih. Mereka pindah pembuatan konten mereka, kagak jadi yang cuma konten pendek 9:16 vertical video, menjadi konten long form 16:9 video. Mereka cari penghasilan dari yang namanya AdSense. Karena mereka tahu kalau misalnya lu mau bangun trust, paling penting bukan saat orang tuh bisa nge-scroll lu secara vertikal, tapi saat orang konsumsi video lu secara horizontal. Dan ini adalah the great reset. Jadi dari sekian studi kasus yang pernah gue cobain, udah gue lakukan, gue bakal bagikan kalian strategi digital buat kalian yang serius pengen menggunakan kesempatan ini. Buat yang kalian serius, beneran catat, jangan skip video ini karena ini bisa ngubah karir digitalnya kalian. Strateginya adalah content operating system. So pertama yang mungkin menjadi bercanda orang-orang adalah mindset ya. Di sini gue pengen kalian itu coba mikir secara kritis saja. Kalau misalkan sekian banyak konten yang keluar ke media sosial, mau ke Instagram, mau ke YouTube, ke Twitter, segala macam semakin banyak, kalian ngeliat konten seperti apa? Kalian masih berasa ya nggak ada bedanya bro, konten A, konten B, konten C sebagai konsumen, ya kan? Jadi kita harusnya bisa setuju bahwa namanya konten itu sekarang itu bisa terkategorikan sebagai komoditas. Karena semua orang tuh bisa bikin konten. Kayaknya dulu itu orang tuh mikir tuh foto. Saat handphone kita itu dulu masih kurang bagus untuk ambil fotonya, ya fotografer dinilai sangat luar biasa kan? Tapi saat handphone kita tuh udah cukup oke, udah cukup bagus untuk ambil foto, mendadak semua orang jadi fotografer. Sama halnya dengan dunia perkontenan. Sekarang bisa dibilang semua orang adalah content creator. Jadi konten adalah komoditas. Nah, di sini mindsetnya kalian adalah begitu kalian udah tahu konten adalah komoditas, kalian harus ngubah mindsetnya kalian menjadi autentik. Dimana dari konten sama komoditas, kalian itu jadi autentik. Kalian tahu, kalian tuh kagak ada yang butuh dibuat-buat lagi. Karena balik lagi ke poin awal video, orang itu kagak mau follow brand guys. Orang tuh mau follow orang juga. Jadi sekarang kalian tuh harus pikirin apa yang bikin kalian tuh beda. Dan jangan bilang kagak ada lu guys, lu semua orang tuh pasti ada bedanya. Buat kalian di sini sama-sama kalian itu ambil kertas ataupun notes apapun itu, sama-sama kita pikirin apa yang bikin kalian beda. Contoh kita bikin 3 Venn diagram ya. Venn diagram ini, 3 ini kalau misalkan sendiri pasti terkesan biasa aja. Contoh kita ngomongin sapi, ya kan? Pasti kalian berasa sapi ya biasa aja bro gitu kan ya. Terus di sebelahnya ada sepeda, pasti juga biasa aja kan ya. Di sebelahnya lagi ada kelapa, biasa aja gak? Pasti kan juga berasa, iya bro, ya biasa aja sih. Tapi saat 3 Venn diagram ini menjadi satu, di tengahnya nih, sapi naik sepeda sama minum kelapa. Beda gak? Beda. Jadi kalian harus pikirin, kalian tuh siapa sekarang? Contoh doang nih, yang replace sapi adalah kalian adalah contoh orang yang corporate selama jam 9 sampai jam 5 pada umumnya. Nah terus kalian itu pada umumnya aktivitasnya ngapain? Contoh doang, kalian itu ternyata jago Excel administrasi. Orang-orang tuh selalu nyari kalian kalau misalnya ngomongin administrasi. Terus ternyata kalian itu suka banget lari pagi. Nah, jadi saat kalian itu ngegabungin ini semua, jadi kalian itu ada seorang pekerja korporat yang jago administrasi yang suka lari pagi. Bikin kalian tuh beda. Otentik di sana. Bikin suatu konten yang bisa merefleksikan kata kunci tersebut. Buat bikin kalian beda. Karena dunia perkontenan ini bisa kita berkaca dengan industri buku. Karena industri buku secara core-nya, core produknya apa sih? Informasi kan ya? Informasi apa? Konten. Nah, dari sekian banyak buku yang ada di toko buku, apa yang bisa bikin kalian beda? Yang kalian harus coba tunjukkan adalah ceritanya kalian. Karena kalau ngomongin informasi Google ada kok, tapi kenapa akhirnya orang itu mau konsumsi kalian punya konten? Karena dirinya kalian. Berikutnya begitu kalian udah tahu kalian itu bisa bikin kalian punya Venn diagram ini, udah 3 biji ini adalah niche-nya kalian. Jadi kalian itu kagak boleh kedistraksi sama orang-orang yang bilang, oh lu harus cari niche-nya bro. Lu harus bener-bener niche-nya, contoh lu itu fashion. Lu itu harus yang sifatnya itu travel. Lu harus yang food blogger. Kalian itu kagak bisa attach diri kalian, mengasosiasikan kalian sama niche-niche ini lagi. Yang kalian harus bikin beda adalah diri kalian sendiri. Dengan kalian bisa mencoba bikin 3 Venn diagram yang barusan gue ngomong, itu menjadi dirinya kalian. Jadi the niche now bukan fashion, bukan travel, bukan food blogger. The niche is you. Itu mindset shift yang buat kalian tuh berasa, oh berarti bagus ya bro ya. Berarti gue nggak usah terkotak-kotakan seperti ini, tapi gue bisa jadi diri gue sendiri. Itu yang bisa bikin kalian beda. Dan buat kalian masih belum dapet, coba deh kalian pakai topi produser. Jadi kalian setiap kali kalian konsumsi konten orang lain di feednya kalian, coba deh pikirin, kenapa ya ini bisa meledak ya? Oh iya,
Karena dia itu bener-bener otentik banget ya. Karena nggak ada yang bisa replace dia. Dia one of one. Bener-bener cuma dia doang yang bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia otentik. Karena dia bikin niche-nya bukan harus terkategorikan ke fashion lah, terkategorikan ke travel lah, ke food blogger lah. Dia punya niche, ada diri dia sendiri. Dia one of one. Jadi saat orang pengen butuh jasanya dia, kagak bisa ada kompetisi. Karena dia sendirian. Jadi caranya lu bisa keluar dari kompetisi adalah dengan lu menjadikan diri lu otentik. Lanjut adalah kalian tuh harus bikin yang namanya konten waterfall. Buat kalian bisa mengaplikasikan konten operating software, ini tuh kuncinya. Jadi kalian harus pikirin long formnya mau kayak gimana sih? Long form ini bisa sifatnya artikel, bisa sifatnya itu video, terserah kalian. Mau TXT ataupun MP4, terserah kalian. Nah tapi begitu kalian sudah ada long form, ini tuh enak nih di breakdown nih. Jadi kalian tahu, oh ternyata pas gua bikin suatu tulisan atau video, contoh dari 0 sampai 10 ya, mau itu 10 menit atau 10 halaman terserah kalian. Kalian tahu, oh ternyata di menit 1 sampai menit 2 ini ada sesuatu. Oh dari menit 3 sampai menit 5 ini ada sesuatu. Oh dari menit 9 sampai 10 itu ada sesuatu. Dan ini kan bisa langsung ganti formatnya. Oke, ini kayaknya diambil nggak cuma dari video, kita jadikan ini teks. Dan ini bisa langsung di-post di yang namanya thread ataupun X. Lalu di sebelah sini kalian berasa, oh yang menit 9 sampai menit 10 ini bagus nih. Kalian ambil videonya ini, tetap jadi video, dan post ke Reels ataupun TikTok. Fungsinya kalian untuk memikir ini sebagai waterfall adalah kalian tahu bahwa kalian itu kerja itu nggak usah banyak-banyak. Jadi kebanyakan orang susah konsisten, jelasnya karena mereka itu tidak punya kedisiplinan, tapi mayoritas karena mereka berasa terlalu PR untuk kerjaan ini semua. Kayak seakan-akan gimana caranya gue bisa ngelakuin ini semua kalau misalnya gue sendirian. Percaya sama gue guys, studi kasus yang pernah gue sharing di video ini, itu semua tuh gue sendirian guys. Gue tuh bikin 100 video dalam 200 hari YouTube long form, itu semua sendirian. Jadi kalau misalkan gue aja bisa, pastinya kalian juga bisa. Cuma sekarang perbedaannya adalah kalian tuh mau mengakuisisi gak kreator operating system ini. Kebanyakan orang juga bikin konten waterfall system ini berasa terlalu PR karena mereka tuh pengen kualitasnya tuh ekstrim. Bagus yang ampun. Kalau misalkan mereka itu berasa kurang bagus, berasanya nggak mau dipencet tanda plus. Tanda plus itu adalah kalian punya teman guys. Kalian harus bisa mikir tanda plus itu adalah kalian punya shortcut menuju kalian punya goal. Jadi setiap kali kalian pencet plus, itu shortcut guys. Kebanyakan orang takut pencet tanda plus tersebut karena mereka tuh punya suatu ego atau lebih tepatnya punya self image ke diri dia bahwa seakan-akan tuh dia kalau bikin konten atau bikin apapun tuh harus keren banget. Di sini kalian harus nelen egonya kalian dan berpikir bahwa enggak, gue di sini pengen terus-terusan improve. Jadi kalian harus kontrol egonya kalian dengan yang namanya time frame. Contoh kalau misalnya kalian bilang, oke, sehari satu konten, that's it. Dan sehari satu konten, kalau misalnya terlalu abstrak, nggak ada jam kerjanya, bikin jam kerjanya. Pokoknya jam 5 sampai jam 6 sore, gue bikin konten, jam 6 sampai jam 7 gue edit, jam 7 gue harus posting. Dan karena algoritma media sosial ini lagi baik banget sama kita semua, ini ke gue poin berikutnya, adalah kalian bisa bikin yang namanya effortless content. Semakin banyak banget tipe-tipe effortless content. Kita ngomongin orang-orang cuma taruh teks doang, terus pakai b-roll doang, beres. Itu bisa viral. Kita ngomongin orang yang benar-benar kagak tahu mau gimana caranya tag konten-konten yang estetik segala macam, cukup nge-yapping aja guys. Kalian banyak banget kan orang-orang, kalian lihat kan sekarang yang bukan siapa-siapa, nge-yapping aja, ngomong aja gitu depan kamera, yang penting terlihat kayak seakan-akan dia tahu apa yang diomongin. Bisa viral juga. Jadi di sini tren yapping menurut gue ngebantu buat kalian yang mempunyai suatu idealisme kayak seakan-akan konten tuh harus keren banget kayak animasi ABCDFG. Nggak harus guys. Ternyata kalian nge-yapping depan kamera seperti ini aja, kayak gue ngomong kayak gini apa adanya ke kalian, itu bisa jadikan kalian punya video tuh viral. Dan kalian pasti juga mikir, iya bener juga ya bro ya, padahal cuma ngomong gini doang. Tapi gue berasa konten ini cukup valuable juga padahal cuma yapping gini doang. Kagak ada kan dari tadi gue edit-edit sama 1 menit ke belakang. Yapping. Lanjut adalah AI. Semakin AI semakin canggih, jelasnya semakin banyak juga konten-konten yang bisa diproduksi oleh AI. Dan gue udah lihat banyak banget use case di mana sekarang itu orang itu menggunakan AI untuk semua distribusi kontennya. Dan apakah kita butuh menggunakan AI? Jelasnya butuh. Tapi tergantung nih kalian mau arahnya kemana. Kalau misalkan dari gue punya studi kasus, gue menggunakan AI dalam konteks back-end-nya. Yang front-end seperti ini kita masih tradisional. Kita masih take, ini beneran gue bukan AI. Gue ngomong depan kamera dan diedit pun juga bukan AI. Tapi kita ngomongin penggunaan dalam konteks thumbnail, dalam konteks title, dalam konteks pemilihan konten-konten daging yang bisa di-waterfall-kan, itu semua kita gunakan AI. Dan AI apa nih yang dibutuhkan? Terserah kalian, jelasnya sekarang ini pas video ini dibuat, Claude lagi banyak banget momentumnya, ChatGPT juga masih rame, Gemini juga masih rame. Tapi buat kalian yang di sini pengen sama flow-nya sama seperti gue punya studi kasus, kalian tuh harus temenan sama Gemini. Karena Gemini sama YouTube kan satu platform. Dan gue selalu bilangin mulai dari konten long form dulu. Long form yang gue pilih per hari ini adalah video. Hasil makanya gue lebih fokus ke YouTube dulu, baru jadi konten waterfall-nya. Jadi AI pastiin kalian itu fasih untuk prompting ke AI. Dan begitu ini semua udah mulai rapi, kalian tuh harus ngerti yang namanya customer journey. Ini mungkin yang bakal insightful buat kalian yang sudah bikin konten, sudah bisa viral, tapi bingung kok nggak ada fungsinya gue ngonten ya, kayak nggak ada faedahnya gue ngonten gitu. Nah,
Ini adalah kalian punya jawaban. Kalian harus tahu yang nama customer journey. Gimana caranya orang itu menemukan kalian? Di sini gue mau kita secara offline dulu buat kita berpikir sama-sama kritis, kayak fundamentalnya apa. Saat kalian itu mau beli suatu kopi di tahun 90-an, gimana caranya sih? Oh, kalian lagi jalan, terus kalian lihat ada suatu warung, itu baru lihat doang tuh. Itu yang namanya customer journey pertama. Customer journey kedua, dia jalan, lihat warung, dia mulai baca, ada apa aja sih? Nah, mulai tuh dia mau ngambil keputusan. Customer journey ketiga adalah dia jalan ke warung, dia udah lihat menunya, terus dia datang ke kasirnya, terus mulai ngobrol. Yang keempat, terjadi transaksi. Nah, sama halnya juga dengan konten, bisa dikategorikan seperti itu. Jadi basically ada konten yang untuk atas banget, top of the funnel, dan ada yang middle of the funnel, dan ada yang bottom of the funnel. Yang bahasa lebih mudahnya tofu, mofu, dan bofu. Nah, tofu ini adalah konten-konten kalian viral nih. Kalian di sini sekarang yang berasa kok viral mah gue bisa bro, tapi kenapa gue gak dapet duit ya? Karena kalian cuma bisa bikin konten-konten viral. Kalian harus ngerti, setiap konten itu nggak semua konten itu harus viral guys. Harus ada konten-konten yang nurturing kalian punya followers. Nurture itu adalah mengedukasikan, kalian ngobrol sama followersnya kalian. Dan ini adalah konten-konten yang sifatnya itu edukasi. Yang kalian cari bukan viralnya, bukan views yang kalian peduli di bawah ini. Yang kalian cari di bawah adalah yang namanya engagement. Jadi nggak apa-apa, nggak viewsnya nggak ekstrim kayak konten-konten di atas, tapi konten di bawah ini yang penting engagementnya tinggi. Orang mau nanya, orang tuh mau teredukasikan sama kalian punya konten. Dan terakhir yang bottom of the funnel, ini tuh kasih tahu kalian punya offering tuh apa aja sih, penawarannya kalian. Dan di sini udah nggak peduli lagi namanya viral, nggak peduli lagi sama nama engagement. Di sini closing. Jadi kalau misalkan bisa dikategorikan dari atas nih ya, kalau misalkan kita breakdown ini ya, ini mungkin awareness doang nih. Kayak orang tuh tahu kalian, bener, oh iya gue pernah lihat konten lu di sosial media, that's it. Terus makin ke bawah, dia udah bukan cuma tahu akunnya kita, dia udah problem aware, dia tahu akun kita tuh menyelesaikan masalah apa. Abis itu lanjutnya udah solution aware, kayak akun kita tuh nggak cuma kasih tahu masalah doang, tapi ternyata bisa memberikan solusinya juga. Terus akhirnya product aware, dia tahu bahwa ternyata akun kita itu ada produk untuk memberikan solusinya. Dan di bawah ada kalian punya true fans, dimana akhirnya mereka tuh nggak aware doang, mereka tuh kagak tahu-tahu kalian doang, dia udah tahu kalian punya problem, kalian punya solusi, kalian punya produk, dan akhirnya dia support lu, dia jadi lu punya advokat. Nah, operating system berikutnya adalah kalian harus bisa memastikan kalian itu ngelakuin ini semua kagak di platform-platform media sosial. Karena platform-platform media sosial ini adalah kalian tuh lagi nyewa audiensnya. Karena kalian pikir secara kritis deh, kalau misalkan kalian itu lagi mau ngeblas atau nge-upload suatu produk, belum tentu kan ya, semua orang lihat kan. Setuju? Kalian berapa persen sih dari kalian punya audiens yang lihat? 10%? 20%? Tapi kalau misalkan kalian itu udah punya platform sendiri untuk ngeblas kalian punya offering, kalian punya produk, 100% orang-orang itu pasti lihat. Dan jadi semua itu dikontrolin kita. Itu perbedaan antara rented audience versus own audience. Jadi kalian tuh harus udah punya platform sendiri untuk kalian itu memastikan kalian tuh bisa nurturing kalian punya calon pelanggan, calon konsumen. Untuk kalian itu bisa dapat monetisasinya seperti apa. Yang gue pakai namanya adalah lnk.id, linkit. Jadi dari kalian dapat views, kalian lempar semua ke linkitnya kalian. Ada cara paling gampangnya, kalian pokoknya minta dia subscribe ke kalian dulu aja. Jadi kalian dapat email database. Buat gue pribadi sendiri, gue demen nih namanya itu Leads Magnet. Jadi gue kasih beberapa course, beberapa konten eksklusif untuk mereka datang aja ke konten-kontennya gue. Untuk mereka datang aja ke rumah digitalnya gue, bukan ke pasarnya. Karena kan pokok pasar digital ya TikTok segala macam. Ini gue mau ajak dia ke rumah gue nih. Gue ajak ke rumah dia. Di ruangan pertamanya adalah gue punya konten-konten eksklusif buat mereka yang mau masuk ke rumahnya gue. Karena gue makasih dong ya mereka udah masuk ke rumah gue. Nah begitu mereka mau tahu lebih detailnya segala macam lagi, gue nurture lagi lewat namanya email marketing ataupun WhatsApp blast. Dan gue memakai ini semua pakai namanya lnk.id, di mana linkit udah bisa langsung email marketing ke konsumen produk apa yang mau di email, sama halnya juga dengan WhatsApp blast. Dan ini semua udah enak banget, semua notifikasi semua udah dihandle sama linkit. Kalian mau punya produk digital, mau punya produk fisik, mau punya event, kalian tuh bahkan bisa bikin jasa appointment, semua bisa pakai namanya lnk.id. Itu semua udah bisa terotomisasikan dan kalian itu akhirnya bisa lanjutin ke ruangan berikutnya, dimana itu ruangan yang berbayar. Jadi monetisasinya itu sangat lengkap banget memakai lnk.id. Begitu kalian udah ada own audience, kalian pemula begitu udah dapat rumah digitalnya, mereka tuh berasa oh ya udah digital aja. Gue ngelihat untuk 12 bulan ke depan justru jangan mikirin cuma rumah digital tok guys. Menurut gue kata kunci untuk 12 bulan ke depan adalah yang namanya itu interaktif. Dan interaktifnya itu jangan cuma di digital doang, tapi di dunia offline. Karena orang itu gue lihat udah makin bosen sama aktivasi via Zoom segala macam tuh udah bosen. Mereka tuh pengen real, ketemu energinya buat bisa bertukar pikiran secara nyata gitu. Buat kalian yang sampai detik ini berasa, Gus gue udah ngelakuin ini semua, nextnya apa Gus? Gue pengen tahu apa yang bisa bikin gue tuh bedanya ampun-ampun. Bedanya adalah kalian itu pakai yang namanya live. Dan jangan sampai live-nya itu cuma
oh ya udah Gus, berarti gue biasa itu bikin konten pre-recording, ya udah gue sama-sama bikin konten sama gue punya komunitas ya. Nggak gitu guys. Aktifkan komunitasnya kalian dengan melibatkan komunitasnya kalian, ngobrol sama kalian. Gue lihat banyak banget kesalahan pemula ini. Karena dia berasa, oh ya udah kalau misalkan trennya komunitas, ya udah yang penting kita aktifkan aja komunitasnya gitu kan ya. Kita bikin event. Tapi begitu event ternyata nggak ada tuh interaksinya. Pasti ada interaksinya. Karena interaksinya itu yang bikin kalian punya event tuh beda. Mereka datang tuh 10% tuh buat materinya, 90% ya buat interaksinya guys. Berikutnya adalah kalian punya plan, kalian punya rencana. Kan udah nonton dari mindset sampai gue punya kata kunci untuk 12 bulan ke depan. Tapi gimana caranya bikin ini semua jadi plan yang konkret? Pertama adalah goalnya kalian apa dulu? Tulis gila-gilaan, tulis secara detail, audiens kalian itu siapa, kata kunci yang kalian terasosiasikan, kenapa mereka tuh harus jadi lu punya true fans. Terus kasih goal finansial yang realistis buat kalian tuh berasa setidaknya tuh ada progres. Karena kalau misalnya tanpa ada suatu goal yang konkret untuk kalian itu bisa pegang, kalian pasti bete. Kalian tuh pasti berasa kok progresnya di sini-sini aja. Contoh kita ngomongin 10 juta aja per bulan. Terus langsung kalian implementasikan kita punya operating system jadi strateginya kalian pakai topi produser di mana setiap kali kalian konsumsi konten kalian itu produsernya, jadi kalian bisa melakukan analisa bahwa konten ini bagusnya di mana, jeleknya di mana. Terus bikin yang namanya customer journey, jadi nggak usah baper-baperan oh kok views gua kok kadang-kadang drop ya, enggak. Lu punya konten itu mau ke arah mana, mau ke arah tofu kah, mau ke arah mofu kah, atau ke arah bofu. Dan di sini kuncinya adalah banyak mungkin kalian bisa posting. Jangan terkesan kayak seakan-akan kalian itu harus bikin kualitasnya ekstrim banget. Justru kalian kalau misalnya kualitasnya ekstrim banget, percaya sama gue, kalian itu akhirnya kagak posting. Jadi pastiin frekuensi kalian posting, tinggiin. Kalau bisa 3 kali sehari guys. Yapping terus aja. Terus terakhir baru kalian yang namanya monetize. Dimana pastiin kalian tuh punya rumah digital sendiri, dimana kalian own the audience. Dari sana begitu udah punya rumah digital sendiri, kalian bisa pikirin kalian mau angle-nya kemana. Apakah kalian mau angle-nya ke affiliate, ke digital product, ke e-course, ke e-book, ataupun bahkan endorsement. Jadi monetasinya itu kalian juga udah kebayang kira-kira porsi gue untuk 10 juta per bulan itu lebih banyak dimakan yang mana sih? Contoh 50% digital product, 30% affiliate marketing, 20% endorsement. Dan begitu kalian udah mengakuisisi gue punya kreator operating system ini, menurut gue sih dalam 12 bulan pasti ada hasil guys. Pasti, gue jamin pasti ada hasil. Cuma kata kuncinya tuh ada di sini, frekuensinya itu seberapa tinggi. Kalau misalkan kalian dalam 1 bulan bisa dapat 100 konten, jadi dalam 12 bulan itu dapat 1200 konten, gue yakin ini pasti jadi sesuatu. Dan paling di penghujung video gue mau kasih tahu ke kalian, kebanyakan orang yang menurut gue agak kurang bijak saat mereka itu udah dapat duit yang mereka inginkan. Karena banyak banget gue punya peserta di kelasnya gue gitu kan ya, ngomong mereka udah dapat duit, oh udah gue mau cabut gitu. Ini real guys, kayak gue yakin banyak dari mereka yang nonton video gue juga, mungkin kalau kalian di sini berani komen bahwa iya Gus itu gue gitu kan ya. Banyak orang-orang ekstrim di mana mereka berasa oh ya udah gue udah hit goalnya gue, saatnya gue pindah. Menurut gue jangan. Menurut gue bisa dilihat seperti ini. Contoh kita ngomongin grafisnya income-nya kalian yang sekarang itu di dunia corporate-nya kalian, contohnya di angka 10 juta per bulan gitu kan ya. Kalian punya pengeluaran juga contoh di angka 5 juta per bulan gitu kan ya. Nah begitu kalian berasa 10 juta per bulannya ini bisa digantiin, jadi dunia corporate kalian bisa diganti sama dunia kreatifnya kalian ganti itu. Menurut gue sih pribadi kurang bijak. Kenapa? Karena menurut gue kagak ada lagi industri yang kalian itu kerja 1 jam tapi bisa penghasilannya itu sama kayak dunia corporate-nya kalian yang 9 to 5. Menurut gue lebih bagus kalian punya pendapatan, curve-nya itu ditambahin jadi 10 juta tambah 10 juta lagi, jadi curve-nya naik lagi gitu. Jadi kalian punya pendapatan sama pengeluaran, gap-nya makin banyak. Menurut gue pribadi itu lebih bijak. Tapi jelasnya semua orang tuh punya konteks masing-masing, banyak variabel-variabel yang harus kalian coba timbang, pilihan dari kalian. Tapi kalau misalnya gue pribadi sendiri, kalau misalkan bisa memberikan ujangan, jangan langsung keluar gitu aja. Justru ini pertahanin guys. Justru pertahanin kalian punya dunia offline yang kalian berasa kalian kerja pada umumnya aja. Dunia kreatif ini untuk kalian tuh dapat duit lebih banyak lagi. Kayak barbell approach gitu loh. Kalian itu spend waktu mungkin di sini yang pasti-pasti aja, yang di sini dikit tapi bisa eksponensial yang ampun-ampun. So itu adalah gue punya konten operating system yang gue bisa sharing ke kalian. Buat kalian pengen lebih detail lagi, coba cek ke link di deskripsi gue. Itu gue ada beberapa studi kasus yang lebih detail lagi. Buat kalian pengen pembelajarannya lebih dalam lagi, juga kalian bisa langsung aja ke link di deskripsi. Next video siapa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Apakah kalian pengen kayak Gus, gue udah tahu cara bikin goals segala macam itu, gue gak usah ngomongin. Kayak gue pengen lebih spesifiknya gimana cara dapat duitnya. Mungkin kalian itu juga tertarik, bisa komennya di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share sama kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.